Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen laboratorium fisika. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian laboratorium fisika. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, tata ruang, mebel dan instalasi laboratorium. Dan yang terakhir adalah keselamatan kerja. Selamat menonton. Fisika. Dunia kita dikelilingi dengan sesuatu yang berhubungan dengan fisika. Gravitasi yang menarik semua benda di bumi, pesawat terbang yang bisa mengakali gravitasi sehingga tidak bisa jatuh dari langit, sepeda yang bisa melaju dengan seimbang dan efisien, semuanya pasti ada andil dengan fisikanya. Fisika begitu luas karena ia adalah ilmu yang membuka dunia alam semesta kita, mengantarkan kita pada ayat-ayat Allah di semesta, menambah keimanan bagi mereka yang tawadhu mempelajarinya. Mulai dari materi yang terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti interaksi. Selain itu, fisika juga membuat hal sehari-hari agar dapat bekerja dengan teknologi sebagai produknya. Selamat datang di ilmu yang mengantar kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Laboratorium fisika adalah suatu rangkaian kegiatan laboratorium yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa fisika dengan menggunakan alat-alat tertentu. Pertama ada hidrometer, yaitu untuk mengetahui berat jenis zat cair. Yang kedua ada termometer, untuk mengetahui suhu suatu benda. Yang ketiga ada pipa kapiler, yaitu bejana yang digunakan untuk mengetahui adanya peristiwa kapiler. Yang keempat yaitu barometer aneroid, digunakan untuk mengukur tekanan dari luar. Yang kelima ada barometer air raksa, digunakan untuk mengetahui tinggi tempat di atas permukaan air. Yang keenam ada manometer air raksa, digunakan untuk mengetahui tekanan udara yang terdapat di dalam ruang tertutup. Yang ketujuh ada neraca Gauss, digunakan untuk mengetahui massa suatu benda. Yang kedelapan ada dinamometer. Dinamometer digunakan untuk mengetahui berat dan gaya suatu benda. Yang kesembilan ada sanometer. Sanometer digunakan untuk mengetahui adanya besarnya frekuensi suatu nada. Yang kesepuluh yaitu garbutala. Garbutala digunakan untuk mengetahui persamaan frekuensi suatu nada. Selanjutnya, saya akan menyebutkan nama-nama bahan yang terdapat di dalam laboratorium fisika. Yang pertama, ada air, ada oli, ada kabel, ada lampu, ada kertas karbon, ada balok, dan masih banyak lagi. Berikut beberapa kriteria mendesain laboratorium fisika. 1. Tidak menghadap ke arah matahari. Yang kedua, tidak terletak ke arah angin agar untuk mencegah pencemaran udara. Ketiga, cukup jauh dari sumber air untuk mencegah pencemaran air. Yang keempat, mempunyai saluran pembuangan limbah sendiri untuk mencegah terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara. Kemudian keberadaan ruang laboratorium juga penting diperhatikan dengan kriterianya, yaitu yang ke-1, setiap siswa sebaiknya memperoleh ruang untuk pembelajaran sebesar 2,5 meter persegi. Selanjutnya kedua, ruang pembelajaran sebaiknya berbentuk bujur sangkar. Ruang ini juga berisi ada rak tas, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. 3. Terdapat pula ruang persiapan bagi pengampu, asisten, dan laboran untuk menyiapkan praktikum. Yang keempat, terdapat ruang gudang untuk menyimpan alat dan bahan yang belum digunakan. Kelima, terdapat ruang gelap untuk pemrosesan spot foto dan percobaan bebas cahaya. Selanjutnya yang keenam, terdapat pintu dan jendela yang mudah dibuka dan mudah untuk keluar. Berikut adalah desain
atau tata ruang laboratorium. Yang ketujuh dan yang paling penting adalah adanya kotak P3K. Selanjutnya adalah instalasi. Di dalam laboratorium terdapat 3 jenis instalasi. Yang pertama, instalasi listrik, digunakan untuk jenis-jenis alat yang menggunakan elektronik. Yang kedua adalah instalasi air. Yang ketiga adalah instalasi gas, digunakan untuk percobaan yang menggunakan media seperti kompor. Selanjutnya adalah mebeler. Mebeler adalah peralatan mebel yang terdapat dalam laboratorium. Yang pertama adalah meja. Terdapat 4 jenis meja di dalam laboratorium, seperti meja demonstrasi, meja praktikum, meja tulis, dan meja persiapan. Yang kedua adalah kursi. Terdapat 2 jenis kursi di dalam laboratorium, seperti kursi guru dan kursi siswa untuk praktikum. Yang ketiga adalah lemari. Terdapat 3 jenis lemari di dalam laboratorium, seperti lemari administrasi, lemari buku, dan juga lemari alat. Yang pertama, kita harus mengenali dan mengerti beberapa sifat yang memiliki racun adalah akson triklorida dan merkuri triklorida. Jadi, keracunan bisa diakibatkan tidak hanya dari rongga mulut, tetapi biasanya keracunan diakibatkan oleh sejenis zat ini, itu bisa lewat hidung. Oke, yang kedua adalah simbol yang bernama korosif. Simbol korosif ini memiliki sifat yang bisa merusak jaringan hidup. Nah, salah satu jenis dari korosif adalah belerang oksida dan klorof. Oke, yang ketiga adalah simbol yang mudah terbakar. Nah, jika ada barang-barang yang menandakan adanya simbol ini, kita diharuskan untuk menjauhkan dari beberapa hal yang dapat memicu kebakaran, seperti korek api. Yang keempat adalah simbol iritasi. Jika kita menemui simbol yang seperti ini, kita dianjurkan untuk menjauhi, karena jika terhirup dalam mulut ataupun terkena pada kulit, itu akan menimbulkan iritasi yang berat. Oke, yang kelima adalah atom radioaktif, yang sering juga disebut dengan atom tidak stabil. Seiring berjalannya waktu, atom ini bisa meleruh dan menjadi zat lain yang bisa memancarkan zat elektromagnetik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat.